Datang dari rumah kita dengan bersuci, man tatahhara fi baiti summa ata Masjid Quba dan sholat 2 rakaat, maka setara dengan pahala umroh. Nah, jadi beda konteks yang harus kita maknai. Jangan sampai kita sama ratakan gitu. Maksudnya kita sudah berumroh di Ramadan, tapi kita sudah mengategorikan bahwa kita sudah berhaji. Tidak. Karena kadang ada orang umroh tidak melihat orang tawaf nggak pakai kaos kaki. Nah, kan itu aurat perempuan kan kaki juga. Iya, itu yang perlu diketahui oleh para wanita. Nah, adapun untuk laki-laki dan perempuan adalah yang pertama itu tidak boleh memotong. Jadi selama di tanah haram kita tidak boleh memotong kuku, rambut. Ya, mengambil, membunuh. Ya, itu hal-hal yang dilarang selama di tanah haram. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Mata Hati, ketemu lagi bersama saya EZ Mutakin Yunus dalam program Mata Hati di Buka Mata News. Dan pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan kembali Ustadz kita, Dai Muda. Beliau adalah Ustadz Ahmad Muzakir. Assalamualaikum. Salam Kak, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Masih di Ramadan kita ini, Ustadz. Betul sekali. Sebuah bulan suci yang sangat luar biasa. Betul. Dan saya tertarik dengan salah satu hadis, Ustadz. Iya. Jadi dalam hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari juga meriwayatkan bahwa Rasulullah, kata-kata persisnya nggak tahu nih, Ustadz. Saya nggak hafal, cuman disampaikan bahwa Rasulullah menyatakan bahwa ketika kita melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan itu memiliki pahala yang setara haji. Betul. Iya. Nah, itu gimana itu? Alhamdulillah, teman-teman Mata Hati yang melihat video ini, masya Allah, betul sekali dari apa yang disampaikan oleh Kak Mutakin kepada kita, bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan fa in kana ramadana itamara fihi kana hajjah. Maksudnya adalah apabila datang bulan Ramadan dan kalian berumrah, melaksanakan umrah, maka pahalanya setara dengan haji. Maksudnya adalah haji ini kita bisa harus artikan juga ada bulan khusus untuk melaksanakan haji. Sama dengan Ramadan, makanya dikatakan bulan Zulhijjah ataupun bulan Ramadan. Jadi yang perlu kita ketahui bersama bahwa amalannya yang dikatakan setara, amalannya, bukan pekerjaannya. Dalam artian adalah apa? Ketika kita melaksanakan haji di bulan haji, maka insya Allah segala yang kita kerjakan di waktu itu semua berkaitan dengan haji, dan amalan insya Allah sempurna, kafah secara rangkaian di bulan haji. Akan tetapi ternyata Rasulullah memberikan satu lagi amalan ataupun pekerjaan yang dimana ketika kita melakukan pekerjaan itu pahalanya sama dengan haji, yaitu apa? Berumrah di bulan Ramadan. Nah, mungkin Kak King pernah nih dapat juga hadis, barang siapa yang sholat di Masjid Quba maka pahalanya sama dan setara orang kita berumrah. wudu jalan ke Masjid Quba. Datang dari rumah kita dengan bersuci, man tatahhara fi baiti summa ata Masjid Quba dan sholat 2 rakaat, maka setara dengan pahala umroh. Nah, jadi beda konteks yang harus kita maknai. Jangan sampai kita sama ratakan gitu. Maksudnya kita sudah berumroh di Ramadan, tapi kita sudah mengategorikan bahwa kita sudah berhaji. Tidak, berbeda. Cuman masalahnya di sini adalah di mana Rasulullah mengatakan bahwa ini pahalanya sudah melaksanakan haji. Dalam artian yang sempurna haji kita adalah di bulan Zulhijjah, di bulan haji. Tapi di Ramadan pahalanya insya Allah sama dengan kategori haji. Nah, seperti itu. Dan masya Allah, banyak hal yang perlu kita ketahui dalam konteks hadis ini adalah bagaimana apabila di antara kita seluruh umat Islam di dunia ini melaksanakan umrah di bulan ini, di bulan Ramadan ini, maka insya Allah pahala kita sama dengan setara haji. Seperti itu. Dan insya Allah banyak waktu-waktu yang tertentu juga sih Kak, ketika di bulan Ramadan gitu. Jadi bukan saja di akhir atau di tengah. Yang jelasnya masuk Ramadan, kita berumrah, insya Allah pahalanya sama dengan haji. Anytime, selama di Ramadan. Apakah itu di 10 hari awal atau di hari-hari akhir sama aja? Cuman di sini Rasulullah senantiasa melaksanakan umrah di bulan Ramadan itu di akhir Ramadan.
Bukannya Rasulullah itikaf, Ustaz? Iya, maksudnya itikaf itu beliau berumroh juga. Jadi itikaf dan kan rangkaian umroh kan beda dengan rangkaian itikaf. Nah, iya, jadi perlu dipahami ya, karena umroh itu rangkaian ibadah, sama halnya dengan sholat. Ya, ada sholat isya, subuh, maghrib dan segala macam. Umroh pun itu berbeda. Ya, karena kenapa saya bilang berbeda? Contohnya ya, ketika kita melaksanakan umroh tiba-tiba masuk waktu sholat, maka kita harus menghentikan umroh kita karena ibadah yang berbeda. Nah, jadi kenapa saya katakan ini Rasulullah menyunnahkan kita umroh di akhir Ramadan ataupun di 10 akhir Ramadan, bahkan kalau bisa di malam-malam ganjil. Kenapa? Karena di saat itulah optimalnya kita ibadah. Ya, karena kan kita tahu nih di akhir Ramadan ada namanya malam Lailatul Qadar, ya, ataupun malam 1000 bulan, yang dimana kalau kita melaksanakan sholat di waktu itu, tahajud di waktu itu, yang dikalikan sama dengan 1000 bulan. Jadi kenapa Rasulullah kadang di akhir Ramadan di malam ganjil melaksanakan umroh juga, karena itu ingin mendapatkan predikat daripada 1000 bulan itu, seperti itu. Kalau rukun umroh, Ustaz, sama gak antara umroh di Ramadan dengan di luar Ramadan? Ya, benar. Jadi semua rangkaiannya sama, Kak. Kenapa saya rangkaiannya sama? Karena dalam konteks umroh itu sendiri kan perlu kita ketahui bahwa secara bahasa umroh ini adalah melaksanakan ibadah dengan 5 rukun yang ditentukan di dalam rukun-rukun umroh. Nah, 5 rukun umroh itu saya kategorikan seperti ini, Kak, ya, supaya kita senantiasa memahami juga bahwa umroh itu ada 5 rangkaian. Yang pertama adalah ihram ataupun niat. Yang kedua adalah tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Yang ketiga adalah sa'i, berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah 7 kali. Yang keempat adalah tahallul, memotong rambut atau menggugurkan rambut. Yang kelima adalah tertib. Nah, itulah sebenarnya makna daripada umroh itu sendiri. Dan ihramnya itu harus di perbatasan, Ustaz, ya? Ya, betul. Jadi kalau misalnya, Kak, ya, kita ini datang dari Indonesia nih. Jadi kebanyakan orang juga salah persepsi nih, Kak. Kenapa saya bilang katakan salah persepsi? Mereka mengatakan kadang kenapa kita jamaah haji ataupun yang dari Indonesia langsung harus membayar dam? Karena kebanyakan kita biasa datang ke Saudi tidak langsung melaksanakan umroh. Itu yang banyak kelakuan jamaah-jamaah yang tidak paham. Padahal kan dari mana kita datang negara kita, ketika melewati tempat mikot ataupun tempat mengambil niat ihram, maka kita harus melaksanakan namanya ihram ataupun niat. Nah, jadi kayak kita nih Indonesia nih. Nah, kadang kan kalau kita naik pesawat ke Jeddah ataupun ke Madinah, maka kita akan melewati namanya Yalamlam. Nah, disitulah kita sudah mengikrarkan niat wajib ihram. Nah, cuman kemarin beberapa fatwa ulama juga begini, Kak. Terkadang kalau orang lupa kain ihramnya karena sudah masuk di bagasi, ya, pakaian ihramnya tetap digunakan di tempat dia mendarat ataupun di bandara itu. Tapi niatnya sudah harus diikrarkan nih. Sama ibaratnya ketika ada kain ihram kita kotor, kita ganti kain ihram kita gitu. Jadi disitulah perlu dipahami konteks ini, karena kebanyakan orang kan banyak perbedaan sih, Kak. Ya, ada yang berpikir kayak gini, Tat. Ya udah, kenapa nggak tunggu landing dulu aja sekalian? Nanti aja setelah landing baru berpakaian ihram. Sebenarnya situ masih ada perdebatan sih, Kak. Tapi ulama Saudi sebenarnya tidak menyarankan hal itu. Kalau memang kita bisa berniat sebelum melewati batas, ya silahkan berniat ihram. Karena umumnya kan kita di atas pesawat sudah ganti. Iya, betul. Sudah. Kita juga kan udah mandi wajib nih, mandi bersih ya, mandi besar. Jadi alhamdulillah sudah bersih dari hadas besar maupun kecil tuh kan, Kak. Seperti itu. Dan ketika umroh itu yang 5 hal yang tadi saya katakan itu, Kak, itu kita harus laksanakan. Karena kalau di antara 5 tersebut ada yang gugur, maka batal umroh kita. Ataupun di antara yang 5 ini ada yang terlangkai, misalnya kita sa'i dulu baru tawaf, itu gugur. Oh, nggak boleh kebalik-balik? Nggak boleh, iya. Jadi tawaf dulu ya? Benar. Pernah juga ada kejadian seperti ini, Ustaz. Jadi ada jamaah, pertama kali dia melaksanakan umroh dan pertama kali melihat Ka'bah. Sehingga begitu masuk proses tawaf, dia menyentuh kain Ka'bah. Padahal kain Ka'bah ini kan ada parfumnya. Nah, dan itu kan sebenarnya nggak boleh. Ketika kita dalam kondisi ihram, nggak boleh tuh menyentuh bau-bauan. Itu gimana, Ustaz? Jadi banyak juga hal yang mungkin, mohon maaf ya, Kak, mungkin jamaah yang teman rombongan itu yang berangkat itu mungkin belum tahu. Ya, saya terkadang alhamdulillah biasa ngebawa jamaah juga jadi mutawif mereka ataupun mandubnya, di mana terkadang ada hal-hal yang sudah kita sampaikan ke jamaah tapi jamaah lupa ataupun jamaah tidak ingat. Itu sebenarnya tidak menjadi persoalan ataupun tidak menjadi dosa. Yang jelas kita beristighfar, kita lanjutkan gitu. Karena kadang jamaah, contoh gini ya, Kak,
Kadang itu mutawif juga banyak nakut-nakutin tuh jamaah kalau misalnya dia melanggar atau apa segala macam ya kan. Tiba-tiba bilang harus bayar dam, potong kambing ya kan. Padahal kan kalau secara yang saya pahami dan saya tanyakan ke teman-teman saya di Madinah, itu selama dia belum tahu ataupun tidak tanpa sengaja, maka itu tidak terhitung sebagai dosa ataupun dam. Seperti itu. Jadi kalau contoh tadi tiba-tiba dia mengenai parfum, ya kita lihat dulu nih dasarnya dia, apakah dia sudah tahu bahwa kita nggak boleh seperti ini. Tapi kalau dia sudah tahu tapi dia tetap melaksanakan, berarti dia harus melaksanakan dam itu. Oh, kalau kondisi kemarin itu dia nggak tahu. Ya, ya kayak gitu. Kadang ini ya, yang hal ini yang perlu diketahui. Jadi jamaah juga kalau dengar hal ini jangan langsung juga bukan percaya, maksudnya jangan langsung dengar juga apa yang disampaikan pembina umrohnya gitu, pemimpin umrohnya gitu, karena kebanyakan kasihan jamaah kayak gitu Kak. Saya banyak dapat kasus seperti istri saya saja yang kemarin umroh, tiba-tiba karena istri saya nggak tahu kan biasa bawa tisu basah, dia nggak sengaja tuh mencuci tangannya, terus si mutawif sudah bilang gini, ya kamu harus bayar dam, potong kambing. Ya, saya kan sebagai pasangan beliau ya sampean itu nggak masalah, yang penting kamu nggak sengaja karena kebiasaan kamu gitu. Karena kan hal ini kan ceritanya ibarat kata kita ibadah tapi ada rukhsah, ada keringanan ya. Jadi jangan terlalu mengekstremisasi ibadah itu gitu. Pernah juga ada gini Ustaz, orang tua. Saya sudah diingatkan sama mutawif beberapa kali. Ini umroh kedua. Iya. Bukan umrah pertama, tapi ketika kita waktu itu karena dari Madinah, jadi ambil mikotnya di Bir Ali. Jadi singgah di Bir Ali. Pada saat di Bir Ali kita kan wudu, sholat, dan melepas pakaian dalam. Orang tuanya lupa, Ustaz. Jadi sampai setelah selesai umroh masih pakai itu pakaian dalamnya, masih ada dalamannya. Ya, kalau saya sih memandang ini Kak, karena orang tua ini uzur ya. Maksudnya uzur itu kadang kelupaan, kita tahu sendirilah gimana kondisi orang tua. Tapi kalaupun dia mau memperbaharui umrohnya lagi, lebih baik lagi gitu. Jadi kalau saya ada maksudnya inisiatif buat jamaah adalah ya diperbaiki lagi di umroh keduanya, ataupun mungkin khusus dia waktu sendiri berumroh gitu. Kena dam nggak? Kalau persoalan itu kan dia nggak sengaja ataupun sama kayak tadi. Iya, sama kayak tadi kan. Kalau case-nya adalah dia sudah tahu dia salah tapi dia tetap ngelanjutin, ya berarti dia harus bayar dam. Karena untuk menyempurnakan umroh dia, atau ibarat kata ya udah deh Ustaz, saya dam aja, ya kan. Tapi kalau case-nya tadi dia memang lupa sampai di terakhir tahallul dia masih make dan dia baru ingat, ya insya Allah enggak. Kalau dia lupa terus dia tidak mampu? Dia lupa, dia tidak mampu untuk bayar dam, ya berarti ya ulang umrahnya. Mengulang umrahnya. Dan saya yakin innallaha ghafurur rahim. Sebenarnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kan. Jadi segala sesuatu, karena ini Kak, umrah ini kan ibadah sunnah. Ya, ibadah sunnah yang bukan kewajiban. Kecuali kewajiban itu, maka kita wajib untuk melaksanakan. Ya kan? Sama dengan haji. Ya, haji kan bukan hal yang wajib. Begitupun dengan umrah. Tapi kalau kita dapat berhaji dan berumrah, maka itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau ini satu lagi, tahallul. Yang saya pahami, tahallul itu digunting oleh orang yang tidak berumrah. Gitu. Iya. Ya, saya pernah dapat case juga seperti ini Kak. Jadi ada mungkin ibaratnya ini ada negara lain lah, negara Malaysia gitu. Waktu itu dia sempat aneh suruh dia untuk cukur saya untuk gunting rambut saya kan. Pada saat saya minta, dia bilang saya nggak boleh karena saya dalam kondisi ihram juga. Dengan ihram juga, belum dipotong juga gitu. Jadi nyarilah. Sebenarnya kalau kayak seperti ini saya mengambil fatwa yang dimana selama dia di situ di hadis tidak menganjurkan kita orang yang sudah berihram. Maksudnya ada orang di situ yang kita bisa minta tolong untuk dipotongin, itu kan sudah insya Allah, karena di situ di inti tahallul itu adalah mendoakan. Makanya kenapa ada doa tahallul itu adalah Allahumma ghafir lil mukhalliqin wal muqassirin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang memotong rambut saya dan yang dipotong rambutnya. Itu ada doanya kalau kita biasa bertahallul. Nah, itu artinya adalah apa? Jadi hatta siapapun ataupun siapapun yang memotong, kalaupun memang di situ case-nya tidak dapat kita orang yang sudah bertahallul ataupun yang memotong lebih duluan, ya bismillah. Karena saya pernah dapat perdebatan seperti itu juga, dan saya mau mengatakan bahwa menurut saya pribadi ya, kalaupun ini salah bisa dikoreksi dan itu dibolehkan. Karena kan kredit nih,
nggak ada orang lagi yang bisa memotong nih. Biasanya kan banyak anak-anak itu Ustaz yang mau gunting-gunting. Wah, itu lagi beda lagi. Beda lagi tuh. Kayak kalau kayak gitu saya belum pernah, alhamdulillah sampai detik tidak pernah pakai mereka gitu. Karena saya pikir mereka kan cari peluang juga gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang berkain ihram, pegang gunting, bismillah aja, kita niatnya semoga dia habis berumroh gitu. Tapi kalau dia memang bilang saya belum dipotong dan jangan, ya udah cari yang lain lagi gitu. Nanti kalau saya ambil kesimpulannya, lebih afdol kalau memang yang bergunting itu adalah orang yang sudah tidak dalam kondisi berihram. Betul. Tidak dalam kondisi berihram. Betul. Dan kalaupun tidak ada sama sekali, ya boleh sesama kita gitu ya. Sesama jamaah. Opsi terakhir ya, opsi terakhir. Karena kita kan umroh kita ini kan mujahadah, perjuangan ya gitu. Dan banyak opsi sebenarnya sih sebenarnya kalau saya sendiri gitu. Jadi kadang kalau saya ada gunting, lihat orang yang gunting, ya saya minta tolong sama dia, udah digunting kan. Jadi udah baru kita berlihat ke lain-lain. Baru nanti yang muhrimnya suaminya ke istrinya. Nah, istrinya nanti ke teman-teman yang perempuannya juga gitu. Jadi lebih teratur lah seperti itu, Kak. Baik, Ustaz. Kita akan kembali setelah iklan-iklan yang mau berikut, tetap di Mata Hati. Pondok Pesantren Badur Tamam didirikan pada tanggal 3 Agustus 2020 oleh Ustadz Muhammad Taslim Tamang SST dan Ustadz Haji Ahmad Nuh Tamang LC MHI. Pondok Pesantren Badur Tamam berada di Jalan Poros Bone Sinjai, Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Visi Hafiz Quran berprestasi entrepreneur. Pendidikan formal, madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah berbasis pesantren. Pendidikan diniyah, program tahfizul Quran, pembelajaran kitab kuning, kajian fikih, akidah dan tasawuf. Keunggulan pembelajaran berbasis tahfizul Quran, pendidikan berorientasi prestasi, pembangunan karakter mandiri dan entrepreneur serta lingkungan Islami yang kondusif. Baik, pemirsa Mata Hati, kembali lagi bersama saya Ezet Mutakin Yunus dan ada Ustadz Ahmad Muzakir. Nah, ini Ustadz, sebenarnya apa saja sih larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan pada saat dalam kondisi ihram? Betul. Ya, jadi Kak Mutakin alhamdulillah, jadi ini yang perlu jamaah juga ketahui ya, karena beberapa hal yang kita harus ketahui ketika kita sudah melaksanakan namanya ihram. Nah, saya coba rincikan dulu ya dari ihram dan tatanan rukun umroh ini, yang dimana ketika kita sudah melaksanakan niat, yang dimana sebelum kita berniat kita sudah harus mandi besar ataupun mandi wajib. Kenapa? Karena kita membersihkan daripada hadas-hadas kecil. Ini biasanya kita di hotel. Ya, di hotel udah ya. mandi duluan. Ataupun sebelum berangkat kan biasanya ada nih yang ambil start flag-nya Jeddah langsung Mekah. Berarti langsung harus umroh gitu. Berarti bersihnya sebelum naik pesawat. Ya. Tapi kalau yang biasanya jamaah datang dari Jeddah ke Madinah, nanti ngambil mikatnya di Bir Ali. Sudah mandi besar. Sudah mandi besar dan sudah Bir Ali. Cuma misalkan nih, sudah mandi besar. Dari Makassar, naik pesawat, terbang-terbang, di atas pesawat kan buang air. Kan itu hadas kecil kalau buang air. Dibersihkan pakai air sudah bersih insya Allah. Okay. Beda kalau mohon maaf ketika dia flag, tahu-tahu keluar satu hal yang dari itu kan berarti kita harus mandi wajib. Ya. Tapi kan selama perjalanan saya yakin lah jarang ya seperti itu ya. Nah, setelah kita melaksanakan ihram, berarti ada beberapa pantangan nih Kak yang tidak boleh kita lakukan. Di antaranya bagi laki-laki yang pertama tidak boleh memakai wangi-wangian seperti halnya tadi case yang Kakak sebutkan. Laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki dan ini yang laki-laki dulu saya jelasin nih. Nah, terus yang kedua, laki-laki tidak boleh menutup kepala. Nggak boleh pakai topi, pakai peci. Nggak boleh. Apalagi setelah ihram, ambil niat ya. Setelah ambil niat itu larangan ini yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan gitu. Terus yang selanjutnya tidak boleh ini untuk laki-laki ya. Terus perempuan yang pertama tidak boleh memakai niqab ataupun cadar. Nggak boleh pakai cadar. Kecuali case-nya ketika di COVID 2019 kemarin kan Kak, orang memang karena takutnya penyakit maka ulama membolehkan kita untuk memakai masker. Tapi sekarang udah insya Allah sehat-sehat semua ya, nggak ada lagi kasus begitu. Terus yang kedua, untuk perempuan itu tidak boleh terbuka auratnya kecuali dari apa? Telapak tangan dan wajah. Semuanya harus tertutup. Ya, karena kadang ada orang umroh tidak melihat orang tawaf nggak pakai kaos kaki. Kan itu aurat perempuan kan kaki juga. Iya, itu yang perlu diketahui oleh para wanita. Adapun untuk laki-laki dan perempuan adalah yang pertama itu tidak boleh memotong. Jadi selama di tanah haram kita tidak boleh memotong kuku, rambut, mengambil, membunuh, ya itu hal-hal yang dilarang selama di tanah haram. Yang walaupun ketika umroh kita juga tidak boleh lakukan hal ini.
nggak boleh motong apa nih Ustaz? Tadi? Contohnya nih, rumput atau ada bunga misalkan. ya dicabut ya jangan. Karena itu halnya itu udah disampaikan oleh Rasulullah, kita tidak boleh mencabut, memotong, membunuh segala macam seperti itu. Jadi contoh kecil juga ini yang biasa terjadi di jamaah itu Kak, ketika dia ada kukunya yang panjang digigit-gigit tuh. Itu kan nggak boleh sebenarnya. Ada nyamuk Ustaz. Ditepok. Ditepok. Nah, itu nggak boleh kan, nggak boleh membunuh. Makanya kalaupun ada lalat, makanya Masya Allah kalau kita ngelihat orang umroh, semua binatang itu kayak bersahaja dengan kita, kayak berteman gitu. Kita lihat merpati kadang putar-putar, ataupun kadang burung-burung yang ada di atas Ka'bah itu, Masya Allah itu kayak semacam mereka juga berzikir kepada Allah kan, seperti itu. Cuman yang perlu disadari juga oleh teman-teman mata hati yang mungkin belum pernah melaksanakan ibadah umroh, jangan kebayang bahwa ibadah umroh karena kita berangkat ke Saudinya itu selama 9 hari atau ada yang 11 hari atau lebih, berarti kita dalam kondisi ihram 9 hari full. Enggak, karena kondisi umroh itu tergantung kita sih. Kalau misalkan kita bisa selesai dalam waktu 3 jam, 3 jam selesai Ustaz ya? Iya betul. Nah, paling cepat itu 3 jam. Yang penting kita setelah selesai, dan tanda selesainya tahallul. Betul. Ya. Jadi teman-teman setelah melaksanakan ihram, kita melaksanakan yang kedua adalah tawaf. Nah, tawaf itu adalah apa? Setelah melafazkan niat ya Kak, labbaik Allahumma umratan. Nah, selesai itu maka semua larangan tadi tidak boleh kita kerjakan. Setelah itu nanti sholat sunnah juga tadi ya. Boleh sholat sunnah boleh, ataupun juga mau sholat hajat silahkan, itu nggak ada persoalan. Terus setelah itu kita akan menuju nih ke Ka'bah. Menuju ke Ka'bah berarti kita akan melaksanakan namanya tawaf. Tawaf itu juga harus kita ketahui Kak, jangan sampai jamaah mengatakan bahwa tawaf itu ketika antara Hajar Aswad menuju Rukun Iraq itu sudah 1 putaran, tidak. Tapi dari Hajar Aswad mengelilingi Hajar Aswad kembali sampai kembali itu baru terhitung 1 putaran. Dan itu putarannya berlawanan arah. Dan juga bagi laki-laki disunahkan membuka sebelah kanannya kain ihramnya. Sebelah kanannya ya. Iya. Jadi ketika angkat tangan maka dia mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, seperti itu. Bedanya kan kalau misalnya tawaf itu kan dari titik Hajar Aswad ke Hajar Aswad terhitung 1 kali. Ya kan? Tapi kalau sa'i dari Safa ke Marwah 1, Safa ke Marwah 2. Nah, itu yang perlu diketahui. Karena kadang jamaah menghitung itu dari Safa ke Safa lagi baru 1, enggak. Jadi hitungannya berbeda dengan tawaf. Nah, itu yang perlu juga kadang jamaah harus diluruskan gitu. Karena bedanya kan kalau berarti nanti kita start dari Safa berakhir di Marwah. Di Marwah, itulah 7 kalinya gitu. Kita ke ini dulu kayak yang tawaf tadi. Jadi selama tawaf itu 7 kali, dan doa yang disunnahkan di antara semua putaran itu cuman antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan ditambah lagi kalau boleh dengan wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Itu artinya doanya bebas. Bebas. Jadi saya sarankan nih buat teman-teman mata hati ya, ketika berumroh silahkan doanya bebas sebenarnya. Kalaupun mengikuti mutawif ataupun mandubnya silahkan juga diikutin. Cuma saya saranin kalau doanya kita nggak tahu maknanya jangan diikutin juga. Takutnya mutawifnya minta jodoh, kita sudah nikah minta jodoh lagi. Boleh sih, tapi pertanyaan gini Kak, tempat mustajab itu adalah di Ka'bah juga gitu ya. Jadi teman-teman perlu ketahui beberapa tempat mustajab, yang diantaranya adalah ketika melaksanakan tawaf. Ya. Dan ketika berada di Ka'bah juga tempat mustajab doa dulu adalah di mana? Di pintu multazam. Jadi kalau kita melihat pintu multazam tuh kayak gorden itu kan. Antara itulah sebelah kanan dan sebelah kirinya Hajar Aswad, disitulah berdiri tengah-tengahnya lalu berdoa. Itu adalah tempat yang mustajab. Misal lagi tawaf, baru 3 putaran, tahu-tahu masuk waktu sholat. Apakah kita mengulang dari awal lagi atau langsung ke 4 atau bagaimana tuh hitungannya? Jadi kalau itu saya bilang tadi Kak di awal tadi ya, ketika waktu sholat maka kewajiban kita adalah sholat. Karena umroh ini adalah sunnah. Ya. Jadi ketika waktu sholat dan terhitung sudah 3 kali putaran, selanjutnya setelah sholat kita lanjut lagi, sudah terhitung lagi 4 putaran. Jadi tidak usah diulang. Bukan dari awal. Bukan lagi dari awal. Tapi dimulai dari titik mana lagi nih? Misalkan apakah karena kita ketiga tapi lagi berada di tengah-tengah antara Hajar Aswad? Iya. Kita di Rukun Yamani misalkan? Iya. Dilanjut dari titik situ lagi? Iya, di mana kita dari di mana kita berhenti? Ya, di mana kita berhenti Kak? Kita mengulang lagi dari situ.
Maksudnya kita memulai lagi dari situ. Misalnya nih, kita waktu sholat kan, makanya kan kalau waktu sholat biasanya jamaah sudah pasang badan tuh. Iya. Pasang badan latihan ngatur saf. Iya. Karena dia tahu, oh saya titik ini berhenti. Cuma kadang kan kegeser-geser, diarahin sama askari. Iya, jadi kalau digeser ya ikutin aja, tetap bertawaf. Nanti di mana titik berhenti dihitungannya di situ. Misalnya nih, kita sudah ketiga, tahu-taunya sudah orang udah pada atur saf. Ya kita keliling aja, ikutin juga. Nah itulah makanya ketika berkelompok itu umrohnya harus di luar waktu sholat yang panjang. Misalnya di pagi hari atau tengah malam. Kenapa? Karena kalau tidak ya kayak gini case-nya. Takutnya jamanya berpisah. Iya, itu kalau kasusnya masuk waktu sholat Ustaz. Iya. Kalau misalkan dengan permasalahan yang hampir sama, sudah 3 putaran, tahu-tahu buang air atau buang angin. Buang angin. Iya. Apakah harus ambil wudhu, balik ambil wudhu, terus memulai lagi dari hitungan berapa itu? Ya. Jadi beda case-nya ketika kita batal wudhu. Ya. Tapi perlu diketahui, batal wudhu ini bukan seperti contoh kan masalah ini kan babnya fikih juga ya Kak. Batal wudhu itu kalau orang bersentuhan dengan laki-laki perempuan, kalau di Hanafi itu nggak masalah. Kecuali kalau dia keluar hasratnya, nafsunya, maka itu harus membatalkan wudhu. Kalau Syafi'i menyentuh sedikit aja udah batal wudhu. Nah, karena konteksnya berbeda kan. Jadi semua ulama menyepakati ketika berada di tempat ma'taf ataupun tempat tawaf, bersentuhan ataupun bertabrakan dengan lawan jenis, insya Allah itu tidak membatalkan, kecuali kita buang air ataupun buang angin, maka itu kita harus berwudu. Ya, maksudnya di sini misalnya ya, kita sudah batal wudunya nih, berarti kita harus mengulangi di awal lagi. Ya. Tapi bukan mengulangi niat lagi, tidak. Di mana kita berhenti misalnya di waktu tawaf. Ya. Berarti kita mengambil wudhu lalu masuk lagi untuk bertawaf. Bukan maksudnya membatalkan seluruh rangkaian nih, niatnya juga batal. Jadi gimana misalnya kalau dia tiba-tiba buang angin ketika sa'i? Hitungan ketiga dulu deh tadi. Lagi tawaf, hitungan ketiga batal. Kan keluar nih. Keluar. Masuk lagi berarti mulai lagi dari Hajar Aswad. Ya. Hitungan tetap ketiga. Keempat. Iya. Jadi nggak usah diulang lagi satu, enggak. Tapi kan kepotongnya itu kita jadikan sebagai patokan kita melanjutkan lagi. Seperti itu kalau di tawaf ya Kak. Ya. Selanjutnya kalau sa'i, setelah kita tawaf, kita melaksanakan sholat di belakang makam Ibrahim. Ya. Tempat mustajabnya doa juga di makam Ibrahim. Ya. Itu rangkaian umroh, dan setelah itu sholat sunnah 2 rakaat. Di rakaat pertama membaca Al-Kafirun, di rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Dan terkadang Rasulullah setelah melaksanakan sholat 2 rakaat seperti itu, beliau berdoa. Doanya doa yang beliau ingin hajatkan di saat itu. Selurusan dengan makam Ibrahim. Dan setelah itu terkadang juga Rasulullah menyunahkan kita meminum air zam-zam. Dan teman-teman mata hati harus hafal nih doa-doa seperti ini nih. Simple tapi maknanya Masya Allah. Contohnya doa minum air zam-zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'. Artinya Masya Allah, ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang luas. Ini kan di sini Masya Allah kita minta rezeki yang luas, dan wa shifa'an min kulli da', dan obat daripada segala penyakit. Jadi Masya Allah minum air zam-zam ini sangat mulia Kak, kalau menurut saya sendiri ya. Dan kalau sunnahnya juga minum air zam-zam, teman-teman mata hati harus ketahui, jangan membelakangi kiblat. Karena sunnahnya Rasulullah itu berdiri, mau duduk silahkan. Tapi terkadang Rasulullah banyak sahabat melihat beliau berdiri, maka disunahkan juga berdiri, nggak masalah. Ya, tapi menghadap ke Ka'bah. Lalu minumnya jangan langsung 1 kali teguk Kak. 3 kali teguk. 3 kali teguk. Sunnahnya Rasulullah seperti itu. 1/4 baru menghabiskan. Seperti itu. Nah, setelah itu kita akan ke tempat ma'taf, ke tempat sa'i, mas'ah. Di mas'ah kita akan melaksanakan berlari-lari kecil seperti halnya cerita tentang ketika seorang nabi bernama Nabi Ismail mencari makanan oleh ibunya, di mana pada saat itu ibunya mencarikan dia makanan, ya, dan Masya Allah dia melaksanakan lari-lari putaran 7 kali. Maka peristiwa itu kita kenal dengan peristiwa keluarnya air zam-zam, ya, dan di mana sampai Masya Allah sampai detik ini zam-zam itu nggak pernah habis. Makanya kadang kalau kita umroh nih, doanya ya Allah berikan kami rezeki seperti mengalirnya air zam-zam yang terus menerus seperti itu. Nah, sa'i dari Safa ke Marwah 7 kali, Marwah ke Safa 1 kali, Marwah ke Safa 2 kali. Berakhir di Marwah. Dan doa-doa khususnya tidak ada doa khusus. Silahkan berdoa dengan hajat-hajat kita masing-masing, karena di sa'i pun di tempat saya adalah tempat yang mustajabnya doa.
Cuman kan ada bacaannya juga Ustaz ya. Yang mana bacaan tuh? khusus di antara ketika lari kecil. Iya betul. Inna safa Oh wal ya. marwa. Allahumma ghafir Ya. warham wa'fu wa takarram ya. wa tajawaz amma ta'lam inna ta'lam ma la na'lam Ya. innaka antallaha ma la. Ya, seperti itu doa memang khusus yang ketiga di garis hijau betul. Itu yang saya hampir lupa ya. Betul Kak. Jadi kita harus doa di garis lampu hijau. Ya. Itu lebih laki-laki lari ya Kak. Karena lari ini yang, kecil. ya, karena ini perempuan juga ikut lari juga. Padahal perempuan berjalan aja. Berjalan aja Iya, ya. nggak mesti lari. Ya, seperti itu. Dan Dan selanjutnya kalau misalkan orang tua boleh pakai kursi roda. Iya, kursi roda. Boleh kursi roda, mau pakai mobil golf yang sekarang ya Kak, ada juga kereta listrik motor listrik itu boleh. Tapi kalau saran saya kalau masih sanggup silahkan dilaksanakan. Iya. Tapi kalau udah nggak sanggup karena uzur, Masya Allah kita harus fasilitas itu boleh digunakan. Terakhir setelah kita sa'i kita bertahalul. Nah tahalul itulah bukan sempurnanya umroh kita, tapi yang sempurnanya umroh kita adalah tertib. Ya. Dan tahallul tidak wajib di Marwah Ustaz ya. Iya. Jadi boleh aja kita keluar Iya. bahkan kembali ke hotel. Di hotel baru kita nyari orang yang nggak berikhram untuk bantu gunting rambut. Iya betul. Iya boleh seperti itu. Karena rangkaian itu kan yang penting dicukur bukan berarti berhenti, tertib aja gitu. Iya. Dan setelah dicukur juga kita harus dipotong juga digunting juga maksudnya ibaratnya diambil inilah kalau sebisanya bisa mungkin diselesaikan di tempat berhentinya kita selesai umroh supaya menggugurkan lah. Dan biasanya di situ Kak perlu dipahami juga tidak mesti botak ataupun menghabisi, tapi kalau mau ikut didoakan oleh Rasulullah maka kita menghabisi. Ya. Dan Masya Allah banyak pertentangan kadang aja Ustadz kok nggak botak, kenapa ini? Sebenarnya kan persoalan itu ya tergantung lagi sih. Ya kalau mau dapat pahala yang lebih besar ya kita menghabiskan. Tapi kalau memang Insya Allah umrahnya tetap diterima. Ya. Kalau ini Ustaz, kalau umroh kedua udah terlanjur botak. Iya. Apalagi yang dicukur. Iya sih sebenarnya kalau masih mau umroh kedua ya jangan habisin langsung habis full gitu ya. Iya. Tapi atau bisa juga seolah-olah sedang iya, dicukur. seolah-olah bisa juga. Sebenarnya yang penting menggugurkan aja berapa helai gitu kan. Kan kalau botak pun insya Allah masih ada sih beberapa yang masih bisa dicukur gitu kan. Asal yang di kepala ya Kak, bukan yang tempat lain. Dan juga Masya Allah umroh di ini juga Kak perlu kita ketahui di bulan Ramadan ini sangat-sangat mulia. Kenapa saya bilang mulia? Karena waktu yang sangat begitu berat. Saking ramainya orang melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Nah, umroh di Ramadan Ustaz. Ya. Sebaiknya kita lakukan di saat kapan ya? Apakah pada saat pagi hari lagi segar-segarnya atau nunggu malam setelah buka puasa? Cuman kan bakal rame banget itu Ustaz. Saya pernah ngerasain loh Kak. Saya ngambil miqat itu sebelum Isya. Ya. Sebelum Isya dan bayangkan berakhir umroh saya waktu syuruk. Kebayang itu Kak, saya sampai berarti udah lewat hampir 7 jam banget karena saking padatnya waktu itu. Dan alhamdulillah waktu itu memang malam 27 Ramadan Kak. Malam ganjil. Malam ganjil dan as-sudais yang imam, kerasa effortnya itu luar biasa Kak. Kenapa beratnya di mana Ustaz? Beratnya karena antrian orang banyak penuh. Untuk masuk aja susah ya. Bahkan saya ngambil miqat dari Masjid Aisyah itu Tan'aim masuk ke Masjidil Haram ke Mekah ke dekat pelataran itu sangat sulit Kak karena ramainya orang antrian untuk masuk melaksanakan umroh. Dan bahkan saya ngerasain juga waktu itu sempat agak tertidur waktu jalan Kak karena kan waktu tidur nih kita harus berumroh. Jadi kalau misalnya di Ramadan itu ngambil waktu-waktu yang segar, yang kuat karena kenapa ini effort untuk umroh di Ramadan itu memang harus punya fisik yang kuat juga Kak. Karena jangan sampai karena kita sakit-sakitan, kita enggak kuat, akhirnya menggugurkan umroh kita sendiri. Kita mengeluh, kita melakukan hal yang tidak yang tidak baik ya. Kan contohnya biasa orang kalau umrohnya dipaksakan kan kadang kata-katanya ya kayak gitulah Kak. Jadi tapi kalau pengen umroh yang terbaik di bulan Ramadan adalah waktu yang buat kita memang nyaman dan tidak berdesak-desakan karena saya yakin dan percaya semua waktu itu insya Allah setara dengan haji. Iya. Dan kalaupun misalkan memang nggak kuat jangan dipaksain Ustaz. Betul. Karena ibadah itu bukan harus menzolimi diri juga. Dan juga teman-teman perlu ketahui mencium ataupun memegang hajar Rasul itu adalah bukan hal yang wajib. Ya, karena Rasulullah pun di akhir hayat beliau, bahkan beliau meninggal terakhir haji berumrah, beliau cuma angkat tangan. Jadi karena kenapa ibadah itu kita nggak boleh menzalimi orang lain. Sedangkan orang ketika bertawaf
Sedangkan orang ketika berada di depan Ka'bah, di depan Hajar Aswad, pengen sekali memegang Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad, sampai kadang menginjak temannya sendiri. Perempuan terbuka auratnya, nauzubillah. Jadi saya sarankan buat teman-teman mata hati, silahkan memegang Hajar Aswad, tapi jangan terlalu memaksakan diri. Misal gini, Ustaz, udah niat umroh, udah menjalani tawaf kelima nggak kuat lagi. Nggak kuat lagi. Iya. Jadi maksudnya udah niat, jadi boleh sakit karena sakit. Jadi kalau misalnya gini nih, kita umroh tiba-tiba mau nauzubillah, perempuan kadang keluar ininya kan. Laki-laki deh, dia sakit. Tiba-tiba laki-laki dia sakit, nggak sanggup lagi untuk meneruskan. Ya, kita batalkan di mana kita berhenti aja. Berarti umrohnya batal? Nggak batal, tetap diterima, tapi dalam rangkaian tidak sempurna. Kena dam? Enggak kena dam juga, karena kan kondisi fisik. Yang kena dam itu Kak, kalau memang dia sudah tahu melanggar, tapi dia tetap lewatin tuh Kak. Nah itu enggak, itu harus kena dam. Tapi kalau sakit, kan ada uzur syar'i ini Kak, yang enggak memampukan dia lagi untuk melaksanakan. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kayak seperti itu Kak, sudah tawaf nih, drop, jatuh, sakit, ya udah, kalau memang dia masih ingat, silahkan bertahallul, selesai. Dan pahalanya insya Allah sama dengan pahala umrah. Oh, jadi tetap untuk membatalkan semua proses ihramnya tahallul, walaupun nggak selesai sa'i. Sama case-nya dengan wanita kan, tiba-tiba melaksanakan umrah, tiba-tiba datang bulan, maka case-nya adalah tahallul, selesai, nggak ada dam. Kalau Misalkan tadi perempuan kena keluar darah haidnya, terus dia mau menyelesaikan, nggak boleh Kak, karena dia kan dalam keadaan suci. Oh, oke. Udah. Kalau perempuan ya. Kalau yang laki-laki tadi sakit, terus ya udahlah saya bawa rumah sakit, tapi tetap mau jaga kondisi ihramnya. Boleh dilanjut. Boleh. Kalau dia masih merasa sanggup. Iya, masih merasa sanggup, tapi bawa dulu rumah sakit, nanti diinjeksi obat. Oh iya. Terus fresh lagi, lanjut lagi. Silahkan. Tapi kalau memang udah melihat kondisi tidak mampu sama sekali, jangan dipaksakan juga. Iya kan. Ya bukan kita mengejar pahala syahid juga ya kan. Kadang orang kan terlalu memaksa diri, akhirnya syahid ya. Tapi kalau memang melihat kondisi dan mampu kita untuk melaksanakan, ya silahkan. Kalau nggak mampu lagi, silahkan dibatalkan. Dan cara tadi Kak bertahallul. Maka insya Allah pahalanya sama dengan umrah. Oke, baik. Amin Ustaz. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa diberi waktu dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh. Iya betul. Dan haji juga Ustaz. Amin amin ya Allah, amin amin. Kalau Ustaz. Insyaallah. Jadi teman-teman mata hati kita saling mendoakan ya, doakan juga Kak Mutakin dan saya sendiri juga belum haji, tapi insyaallah kita berniat dulu. Kalau niat sudah ada berarti insyaallah sudah dapat pahalanya nih Kak. Iya kan. Kalau dilaksanakan lagi maka bertambah lagi pahalanya insyaallah. Seperti teman-teman mata hati. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya Ustaz Zakir dan juga teman-teman mata hati yang telah bersama kami. Insya Allah akan ada banyak hikmah yang bisa kita peroleh, dan setiap hikmah yang kita dapatkan akan kita bisa lihat dengan menggunakan mata hati. Tetap saksikan Mata Hati bersama saya EZ Mutakin Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.